Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami percaya Tuhan bersama dengan setiap langkah kehidupan kami. Kami angkat tangan kami memberkati awal minggu yang baru. Kami percaya sepanjang minggu ini ada berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu menjadi perisai kami, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti langkah kehidupan kami. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh ibadah. Kami percaya setiap doa, pujian, penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka. Sekarang jadikan kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Silakan duduk ibu-ibu semua, selamat siang, shalom. Pertama-tama mohon maaf saya telat 3 jam dari BSD ke Kelapa Gading. 8.20 saya berangkat dari rumah saya di BSD, jam 11 baru nyampe. Kemarin saya pelayanan di Bandung 6 kali khotbah, BSD Bandung 2 jam. Jadi BSD Kelapa Gading lebih jauh daripada BSD Bandung rasanya. Oke, langsung buka firman Tuhan. Buka dengan saya Kisah Rasul 27 ayat 30 sampai 35. Kisah Rasul 27 ayat 30 sampai 35. Kisah Rasul 27:30 berkata demikian. Kisah Rasul 27 ayat 30 berkata, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Izinkan saya sharing, kasih backgroundnya dari Kisah Rasul 27 ini. Paulus lagi nginjil kepada kaisar di Kaisarea. Setelah Kaisarea, terus dia bilang begini, aku mau ketemu raja di Roma, Itali. Raja Kaisarea bilang, yakin kamu? Kamu udah jadi dalam kutip orang yang pembangkang. Dan kamu bisa kena, maaf kalau istilah sekarang penistaan agama. Jadi kamu akan ke Roma, Itali dalam status sebagai tahanan atau tawanan. Paulus bilang gak masalah, yang penting saya ketemu raja katanya. Oke. Dan dari Kaisarea ke Roma sebetulnya cuma naik kapal 3 hari. 3 hari. Ketika mereka mau berangkat Paulus bilang begini, Tuhan ngomong sama saya waktu puasa sudah lampau, ini waktu yang tidak baik untuk berlayar. Kalau boleh ditunda berlayarnya. Semua awak kapal lihat Paulus dan bilang begini, lu tahu apa? Lu tuh pastor, Alkitab lu boleh jago. Urusan laut kita ahlinya. Ini waktu yang bagus untuk berlayar. Bilang aja lu gak mau dipenjara di Roma di Itali karena siksaan di Roma di Itali jauh lebih berat daripada di Kaisarea. Bisa 2 sampai 3 kali lipat. Paulus bilang terserah, pokoknya pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Dan mereka bilang udah tetap berangkat, gas jalan. Baru 1 hari berlayar badai menimpa mereka. Alkitab mencatat tadi Paulus bilang 14 hari mereka gak makan. Kenapa 14 hari gak makan? Karena ombak yang begitu hebat. Alkitab mencatat kalau nanti ibu-ibu baca Kisah Rasul 26 dan 27 ini. Dikatakan selama 14 hari mereka gak lihat matahari. Gelap terus. Terjangan ombak yang begitu hebat. Sampai mereka udah mual gak kepengen makan. Kalau ibu-ibu pernah naik kapal terus bergejolak begini atau naik pesawat terbang turbulence, mana kepengen makan kan begitu ya. Maunya cepet-cepet sampai. Sama mereka 14 hari gak kepengen makan dan Paulus bilang begini. Beberapa orang udah pikir udah deh tamat deh kita, habislah kita. Udahlah digulung ombak, diterjang sama badai akan dikubur dalam lautan. Mereka udah berpikir begitu. Di hari ke-14 Paulus berdiri dan Paulus bilang gini, semalam Tuhan ngomong, malaikatnya menampakkan diri dan kasih pesan. Dan Paulus menyampaikan pesannya kepada semuanya. Dia bilang, kalau mau tetap selamat, stay in a boat. Tetap dalam kapal ini.
Jangan punya pikiran keluar dari kapal ini. Jangan pernah punya pikiran untuk lari dari kapal ini. Tetap di dalam kapal. Mau sebesar apapun goncangannya, mau sebesar apapun badannya, tetap diam dalam kapal kalau mau selamat. Paulus bilang begitu. Dan semua bilang oke. Nah, di sini. Ayat 30 dimulai dari, kalau media boleh tampilkan, ayat 30 dari Kisah Rasul 27, Alkitab bilang begini, akan tetapi anak-anak kapal berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Waktu Paulus bilang begini, semua percaya Tuhan menampakkan diri, malaikat yang ngomong dan mau selamat. Siapa yang mau selamat? Ya mau pastor, stay in the boat, tetap diam dalam kapal. Amin pastor. Dan waktu mereka bilang seperti itu, siapa yang gak mau selamat di tengah-tengah badai? Kalau ibu-ibu ngalamin badai yang begitu hebat, gak usah 14 hari, mungkin bulanan. Bayangkan badai yang begitu hebat dalam kehidupanmu. Ketika ada hamba Tuhan, ada gembala bilang begini, mau keluar, ada jalan keluar dari Tuhan. Pasti saudara akan bilang mau. Dan Paulus bilang begini, caranya cuma satu, diam dalam kapal. Sekarang turunin jangkar. Dikatakan mereka, Paulus bilang labuhkan sauh atau jangkar. Turunkan jangkar, stay in a boat. Tetap dalam kapal ini. Dan ini yang mereka lakukan. Dikatakan mereka menurunkan sekoci. Berbuat seolah-olah. Kata berbuat seolah-olah dari terjemahan bahasa Inggris dikatakan they are pretending. They are acting. Maaf ibu-ibu, maaf bapak-bapak yang ada. Kadang kita juga suka sama. Mau keluar dari masalahmu, mau ngalami terobosan dalam hidupmu. Amin pastor, ayo banyak doa, banyak muji, banyak nyembah. Siap pastor, amin pastor. Tapi kita berbuat seolah-olah, we are acting. We are pretending. Seakan-akan kita nurut, seakan-akan kita taat, seakan-akan kita percaya sepenuhnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka di mulut bilang, amin pastor, iya siap pastor Paulus, Rasul Paulus kami siap lakukan. Dan harusnya yang mereka turunkan adalah sauh atau jangkar. Tapi yang mereka turunkan adalah sekoci. Kenapa? Karena mereka tadi, ya Paulus kan pastor, Alkitab boleh jago, urusan hadapin badai kita mah ahlinya. Kita udah 10-an tahun, ratusan tahun bahkan kayak begini. Nenek moyang kami adalah seorang pelaut. Udah jagonya kami lah, laut mah kenal sama kita. Dan mereka bilang ini udah deket nih sama darat. Ini udah tinggal beberapa meter doang. Udah pakai kapal kecil, pakai sekoci, kita ke daratan, pasti selamat. Bu, berapa banyak kita juga punya agenda seperti itu. Tuhan bilang gak ada cara lain, yuk ikut aku masuk kenal hatiku lewat yang namanya hadirat Tuhan. Nanti aku kasih hikmat, kamu akan ngalami jalan keluarnya lewat caraku. Kita di depan kita bisa bilang amin, iya Tuhan kami mau ikut. Tapi maaf, berapa banyak dari kita jauh di lubuk dasar pikiran kita, jauh di dasar lubuk hati kita. Kita masih punya plan B. Tahu apa kok Yusuf? Tahu apa Ibu Christine? Tahu apa Ibu Evelyn? Tahu apa para pengerja di sini? Kita jauh lebih hebat, kita jauh lebih ngerti. Keluarga saya yang kenal, bisnis saya yang tahu. Dan kita berbuat seolah kita we are acting, we are pretending. Apa akibatnya? Next ayat 31. 32. Waktu mereka berbuat seolah-olah mereka mau turunkan jangkar tapi mereka turunkan sekoci. Mereka dalam kutip tidak taat. Tuhan ngomong sama Paulus. Itu di pojok orang-orang, sekelompok orang bukan turunin jangkar. Mereka turunin sekoci. Mereka mau keluar dari kapal. Padahal Tuhan udah ngomong stay in the boat, tetap dalam kapal apapun. Sepertinya badai itu akan menenggelamkan mereka, tapi waktu mereka tetap stay in the boat, mereka akan selamat. Tapi mereka malah berusaha keluar. Ingat, kita punya Tuhan yang gak mau setiap dari kita pun binasa. Tuhan tuh sayangnya, segitu sayangnya sama setiap kita. Sampai Tuhan ngomong sama Paulus,
Jangan izinkan mereka keluar dari kapal karena aku gak mau mereka binasa. Segitu sayangnya Tuhan. Sama kita. Segitu sayangnya Tuhan sama kita. Apa yang terjadi? Begitu Tuhan ngomong sama Paulus, Paulus lihat. Ngapain? Itu di pojok ngapain? Paulus bilang. Ke gap. Tahu ke gap? Hari Minggu, hari Selasa ketemu para pengerja. Di mall, di kafe di bawah di depan. Loh kok enggak ibadah? Iya, kau malah main di mall cari sale dan lain sebagainya. Rojali, rohana, rohalus. Lebih baik naik ke atas, ada Roh Kudus. Amin. Ke gap. Dan Paulus bilang begini, ngapain? Iya pastor. Potong talinya. Let go. Potong talinya. Dan mereka akhirnya mentaati karena udah ke gap. Mereka bilang oke. Dan mereka potong talinya. Apa pegangan mereka, apa yang menjadi andalan mereka, apa yang mereka pikir itu akan jadi jalan keluar mereka. They let go. Dan itu dikatakan mereka membiarkan sekoci itu hanyut. Siang ini kadang-kadang Tuhan juga mau minta kita potong talinya. Let go. Ada banyak hal yang harus kita let go supaya kita selamat. Supaya kita betul-betul menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya berkat dan terobosan dan kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus let go. Kadang-kadang kita harus cut the rope. Kita harus potong talinya. Dan itu seringkali gak gampang ibu-ibu. Siang ini saya cuma ngomong satu hal mengingat waktu. Apa sih yang harus kita potong? Apa yang harus kita potong? Saya cuma ngomong satu poin aja. Udah capek 3 jam nyetir tadi. Nahan kebelet dan lain sebagainya. Boleh ya satu poin aja. Apa yang kita harus potong? Yohanes pasal yang kelima. Media siapin aja Yohanes pasal 5 ayat 2, 6 dan 8. Saya akan cerita bersingkat waktu. Karena habis ini masih ada lomba busana dan lain sebagainya. Buat ibu-ibu kayaknya udah dandan cakep dari tadi subuh kayaknya firman gak penting. Lomba busana lebih penting kayaknya. Hadiahnya lebih menarik kayaknya begitu. Bercanda. Oke, Yohanes pasal 5 cerita tentang ada orang lumpuh 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Pasti udah sering dengar cerita ini. 38 tahun dia lumpuh di tepi kolam Bethesda. Bethesda artinya adalah rumah kemurahan atau terima kemurahan atau kebaikan Tuhan. Tapi kadang yang namanya kemurahan atau rumah kemurahan, ketika mereka masuk ke sana, yang keluar mereka gak terima kemurahan. Kadang-kadang mereka gak terima mujizat, kadang-kadang mereka gak terima kebaikan, tapi sebaliknya. Dan salah satunya adalah si lumpuh yang 38 tahun ini. Bayangkan Bu, 38 tahun menantikan mujizat, 38 tahun menantikan berkat Tuhan. Dia di tepi kolam, menantikan agar dia mengalami kesembuhan. 38 tahun, bukan 38 jam, bukan 38 hari, bukan 38 minggu, bukan 38 bulan. 38 tahun. 38 tahun. Waktu Yesus datang ke kolam Bethesda tersebut. Dan dia lihat di ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Kata bahwa Yesus tahu ia telah lama dalam keadaan itu artinya demikian. Orang tersebut bukan cuma lumpuh secara fisik, tapi lumpuh secara mental, lumpuh secara batin, lumpuh secara iman, lumpuh secara pengharapan. Kalau ibu-ibu punya pergumulan 38 tahun, dari yang rajin doa, dari yang percaya, dari yang rajin ibadah, 38 tahun. Maaf, bisa jadi sama seperti orang ini. Batinnya udah sakit, mentalnya udah sakit. Iman dan pengharapannya sudah pupus. Dan dikatakan Yesus tahu, dia tahu. Hari ini pun dia tahu, dia menilik hati setiap kita. Apakah kita mungkin seperti si lumpuh ini? Fisiknya baik, tapi ada kelumpuhan secara batin, mental, iman dan pengharapan. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan.
Dikatakan Yesus datang di ayat 6 dan dia langsung bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang kalau ditanya mau apa enggak, biasanya pada umumnya harusnya dia akan jawab mau apa enggak. Contoh. Maukah ibu-ibu di sini, karena ini acara khusus 17-an, selesai dari ibadah ini, Ibu Evelyn, Ibu Catherine akan ajak ibu-ibu semua makan di hotel bintang 5 terdekat, buffet all you can eat. Mau nggak? Saya hanya menyampaikan aspirasi, Bu. Itu curahan hati kayaknya, kenceng banget tadi jawab maunya. Orang ditanya mau apa enggak, kayak tadi, saya tanya mau nggak? Mau gitu. Ini si lumpuh ditanya, maukah engkau sembuh? Dia gak jawab. Karena batinnya udah sakit, karena mentalnya udah sakit, dia ngoceh. Dia bilang 38 tahun saya di sini. Kalau saya gak mau sembuh, saya gak akan di sini 38 tahun. Dan gak ada orang yang bantu saya. Setiap kali air kolam ini bergejolak, satu pun gak ada yang bantu saya. Keluarga saya, teman-teman saya awal-awal doang janji. Tenang bro, gue temenin bro, gue bantuin bro. Setiap kali air kolam itu tenang bro. We are with you, we are standing with you. Kita di sama kamu kok bro, gak akan jauh-jauh bro. Kita temenin minggu-minggu awal doang, bulan-bulan awal doang. Habis itu saya ditinggal, ditendang, dibuang dan dibiarkan sendiri. Gak ada orang yang bantu saya. Dan kau tanya aku mau sembuh apa enggak? Tentu saya mau sembuh. Saya pasti mau sembuh. Kalau enggak ngapain 38 tahun saya di sini. Dan dia keluarin semua sakit batinnya, sakit hatinya. Analoginya gini, kalau ibu-ibu jemaat mula-mula dari GBI 1D Tampak Siring. Dan saudara belasan tahun di sini. Dan tiba-tiba ada pengerja di sini, Tante Lea nanya, percaya enggak sama Tuhan Yesus? Padahal saudara adalah orang jemaat yang rajin, bukan cuma hari Minggu, hari Selasa datang WBI, hari Rabu datang KTM, Jumat ikut kul, Sabtu menara doa. Acara apapun saudara pasti hadir. Dan tiba-tiba saudara ditanya, percaya enggak sama Tuhan Yesus? Kira-kira kan saudara akan tetap begini, kalau gua gak percaya sama Yesus, ngapain seminggu 6 kali, 7 kali gua ke gereja? Kira-kira begitu. Sama, si lumpuh tanya, waktu Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dan dia bukan jawab mau apa enggak. Dari situ terbukti kelihatan sekali batinnya sakit, mentalnya sakit. Dan Yesus datang hari itu bukan cuma untuk menyembuhkan mentalnya, bukan cuma menyembuhkan fisiknya maaf. Tapi dia sembuhkan mentalnya, iman dan pengharapannya. Loncat di ayat 8 dikatakan, Yesus langsung potong talinya. Yesus langsung berkata, let go cara berpikirmu yang lama. Dan biarkan aku kasih kemurahanku dan kebaikanku. Dan Yesus bilang begini di ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata bangun dan angkat tilam, Tuhan Yesus mau bilang begini. Yang disembuhkan bukan cuma fisiknya. Tuhan Yesus bilang bisa berkata seperti ini, sekarang jalan. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, bangun dulu, diambil, angkat tilammu dan baru mulai jalan. Kenapa harus mulai dari bangun? Karena Yesus lagi mau bilang begini, aku punya cara yang lebih baik, aku punya jalan yang lebih baik dari pemikiranmu, dari pilihan B-mu. Aku mau kamu potong semuanya itu, bangun kembali imanmu, bangun kembali pengharapanmu, bangun kembali mimpimu yang sudah engkau kubur itu, bangun kembali semua yang engkau pikir gak mungkin terjadi. Dan Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu. Bukankah hari-hari ini kita diminta untuk jadi saksinya Tuhan? Jadi saksi, menyelesaikan amanat agung. Seringkali kalau Tuhan izinkan kita ngalamin badai, kalau Tuhan izinkan kita ngalamin luka, kalau Tuhan izinkan kita ngalami banyak hal yang gak enak. Seringkali itu tilam yang harus kita angkat kemanapun kita pergi. Tapi itu akan jadi identitas kita. Seringkali Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang pergumulannya sama. Dulu laki gue juga kayak gitu, kasar, gak pernah pulang. Tapi lewat doa saya menangkan dia. Hari ini suami saya jadi seorang pendeta.
Seringkali hal yang sama. Angkat tilam dan Tuhan Yesus baru berkata, berjalanlah. Bu, saya mau bilang begini, saya boleh minta pemain keyboard, boleh dipanggil pemain musiknya. Yesus datang, dia potong talinya dari cara berpikir dari si lumpuh. Ingat tadi Kisah Rasul 27, waktu Paulus berkata, waktu Paulus gap para awak kapal dan dia berkata, potong talinya, cut the rope. Siang ini Tuhan mau potong cara berpikir kita yang kita pikir akan bisa membantu menolong Tuhan. Yang kita pikir kita akan bisa menjadi jalan keluar kemenangan buat kita. Si lumpuh berpikir untuk bisa sembuh cuma satu caranya. Air kolam ini bergejolak dan aku orang pertama yang turun. Harus ada orang yang bantu saya untuk turun. Hanya itu satu-satunya cara. Saya 3 minggu lalu melayani di Kupang. Di kota Kupang. Mereka bikin drama akan kisah ini. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak teens bikin drama akan kisah ini. Menarik sekali. Waktu anak-anak teensnya yang jadi si lumpuh 38 tahun. Mereka pakai tongkat begitu. Terus ada Tuhan Yesusnya. Waktu Tuhan Yesus bangun. Ayo bangun jalan. Mereka tatap Tuhan Yesusnya. Bangun. 38 tahun. Gerakin kaki aja gak bisa. Lu suruh bangun. Bangun kata Tuhan Yesus. Dan dia coba. Dan mari kita relate dengan kondisinya kalau kita 38 tahun. Bayangkan maaf. Kalau ada anggota keluarga yang 38 tahun stroke. Tiba-tiba disuruh gerakin kakinya. Saya yakin dia juga gak bisa langsung begitu. Dia akan coba pelan-pelan. Waktu di drama tersebut dia coba bangun pakai tongkat jatuh lagi. Dia coba gerakin kepleset lagi. Berkali-kali seperti itu. Sampai akhirnya yang mendrama tatap Yesus dan bilang begini. Tuh kan gak bisa. Gak mungkin. Udah dibilangin, satu-satunya cara air kolam ini bergejolak, ada yang bantu saya turun, baru saya bisa sembuh. Cuma itu caranya. Saya bayangkan, ini gak ada di drama, tapi saya bayangkan waktu pas drama itu, Yesus senyum, tatap dia dan Tuhan Yesus bilang begini, enggak gitu. Langsung aja bangun, pasti bisa. Kita punya Tuhan yang gak seribet dan seruet cara berpikir kita. Si lumpuh ruwet banget rasanya, ribet banget. Untuk sembuh, untuk ngalamin pemulihan, harus ada malaikat yang turun, goyangin air kolamnya. Harus ada orang yang bantu saya jadi orang pertama. Rebutan siapa tercepat dia dapat, siapa terkaya dia akan hebat, siapa tercantik, siapa yang lainnya. Itu yang akan dapat. Yesus bilang gini, potong talinya. Aku Tuhan yang gak seruet dan seribet itu. Potong talinya. Bangun aja sekarang. Karena aku kasih kemurahan dan kebaikan. Ayat terakhir. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Habis itu media boleh siapin videonya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berkatnya apa? Ayat 6. Akuilah dia dalam segala laku. Maka Tuhan kasih satu kata buat saya. Setengah hati yang bikin setengah mati. Saya ulang. Setengah hati yang bikin setengah mati. Contoh. Diundang sama Ibu Evelyn, Ibu Catherine, para pengerja, Ciwinda, Cijen, teman-teman yang lain Cilea. Datang dong Selasa besok 9 Agustus. Kita ada ini nih lomba busana. Yang khotbah ganteng banget, cakep banget. Koko Cindo cakep banget dah pokoknya. Datang dong. Tempat saya dari jam 6:30 pagi udah hujan gede. Begitu bang, hujan. Tapi terima WA dari semuanya. Datang ya jam 10 ya, jangan telat ya. Udah males nih. Udah hujan apa, tapi karena gak enak hati sama Ci Evelyn, sama Ci Catherine, sama Ci Lea, sama Ci Jen. Ya gak enak hati lah, udah banyak dibantu. Ya udahlah, pergilah dandan siap-siap. Tapi karena setengah hati,
Kayak saya misalkan nih. Duh macet. Duh hujan, banjir. Tuh kan gue udah bilang. Gak usah pergi. Macet kan, banjir kan. Nyampe kagak pulang gak bisa. Oceh. Jujur. Akarnya dari mana? Setengah hati. Coba relate dengan kehidupan kita. Mengasihi suami, ngurus anak, kerjaan, pelayanan. Gak niat, yang namanya gak niat. Masak gak niat, setengah hati. Setengah mati. Ayat ini bilang, percaya sama Tuhan dengan Alkitab gak pernah bilang setengah. Alkitab selalu bilang segenap. Percaya dengan Tuhan segenap. Kasihi Tuhan segenap. Kenapa? Tadi keywordsnya. Setengah hati yang bikin setengah mati. Saya kasih kesaksian tentang sepenuh hati. Sepenuh. Media siapin aja videonya. Ini dapat 1 bulan lalu. Saya lagi melayani ibadah penghiburan di sebuah rumah duka. Saya izin lah. Ini di rumah duka di daerah Tangerang, di daerah Bitung. Namanya depannya O, A, belakangnya S. Takut masuk ini. Jadi saya sensor sedikit mereknya. Begitu selesai penghiburan, di tengah-tengah penghiburan, tiba-tiba seekor anjing masuk. Masuk, terus deketin saya. Mungkin waktu saya berpikir ini anjing siapa nih? Kok ada pelayat datang bawa doginya begitu. Terus langsung ke saya begitu. Saya berpikir positif aja. Oh, dia tahu siapa orang yang sayang anjing gitu. Udah, saya namanya lagi khotbah begini kan nggak mungkin saya papain. Ya sudah. Nah, ini anjingnya. Terus tadi ada video. Nah, ini istri saya dan dia sayangin anjingnya. Dan selesai ibadah, udah ini, saya tanya. Jadi anjing itu selesai nyamperin saya, disamperin istri saya panggil gitu supaya nggak mengganggu, dipinggirin terus sambil disayang-sayangin. Sudah selesai semuanya, terus pengurusnya panggil anjing ini terus kepinggirin. Terus saya tanya, akhirnya ngobrol sama pengurusnya. Saya tanya, ini anjing siapa? Oh, anjing di sini sebetulnya udah 10 tahun tinggal di sini katanya. 10 tahun tinggal di sini. Loh, awalnya gimana? Anjing jalanan yang kemari atau gimana? Ternyata enggak. Ada kisah di balik ini. Pemiliknya 10 tahun yang lalu meninggal. Dan ketika di hari pemilik itu meninggal, anjing ini di rumah kayak ngerti. Ikatan batinnya kuat. Jadi katanya nangis, terus nangis. Gak mau makan, terus uring-uringan di rumah. Akhirnya ngomongin sama keluarganya, tuanmu udah meninggal dipanggil pulang. Terus anjing ini kayak ngerti, ngeliatin. Terus ini cerita mereka ya. Ketika anaknya bilang, yuk mau ngeliat papa begitu. Langsung masuk mobil, langsung ke rumah duka. Begitu di rumah duka, langsung dia bisa tahu dari bau dan lain sebagainya. Langsung dia tahu di mana tuannya disemayamkan. Dia diam di peti matinya. Dan sejak hari itu, ini gak pernah jauh dari tempat tuannya disemayamkan. Tuannya disemayamkan, abunya di situ. Dan dia cerita begini, pengurusnya. Setiap pagi anjing ini akan keluar, mungkin cari makan, mungkin main, ada taman di situ. Malam pasti balik. Nah ini di atasnya itu abunya. 10 tahun. Waktu saya dengar cerita itu tiba-tiba Tuhan ngomong. Itu sesayang itu sama tuannya. Kenapa? Sayangnya segenap, sepenuh. Gembala sidang pernah bilang kita ini anjingnya Tuhan. Saya cuma mau tanya satu. Sesayang apa ibu sama Tuhan Yesus kita? Masih segenap atau maaf tinggal setengah? Yang bikin jadi setengah mati juga. Kalau kita sayang segenap apapun itu. Kau sayang keluarga, kau sayang orang-orang teman-teman sepelayananmu. Gak akan bikin kau setengah mati. Kenapa? Segenap.
Siang ini potong yuk, let go. Cara berpikirmu yang lama. Cara yang membuat engkau rasanya, begini lebih baik, begitu lebih betul, begini aja lebih nyaman. No. Kadang-kadang kita yang bikin ribet. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet. Yesus kita enggak gitu. Yesus kita kasih kemurahan, Yesus kita lebih simple. Let go. Cara berpikir, sifat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa segenap. Saya lagi, mengenai segenap, Tuhan lagi kasih satu. Tuhan lagi bukain satu kata. Hari-hari ini lagi kurang yang namanya lack of commitment. Lack of commitment. Dalam segala aspek relate dengan seluruh kehidupan. Komitmen gak melulu bicara soal pelayanan dan lain sebagainya. No. Saya melayani di gereja saya ada cukup banyak anak muda. Mereka lebih senang sekarang hubungan tanpa status katanya. Kenapa? Lack of commitment. Mereka gak mau diikat. Ya kita gini jalanin dulu aja. Kalau gak cocok ya udah kan kita gak ada yang nothing tulus. Gua bukan siapa lu bukan siapa gua. Hilang ya udah hilang. Why? Gak mau komitmen. Gak segenap hati. Sama kok dengan banyak hal. Dalam dunia pelayanan jadi pengerja yuk. Aduh mesti doa ini, doa ono, puasa ini, puasa ono, baca Alkitab begini, segono. Udahlah gini aja. Kalau gak cocok kan mohon maaf. Kan tinggal pindah, gereja kan banyak. Masihkah kita segenap? Atau maaf, tinggal setengah. Yang bikin setengah mati. Saya boleh minta G? Yuk saya undang semua yuk. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Come on. Membelah yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mujizat terjadi. Saya pernah saksi ini, izinkan saya refresh ibu-ibu semua. Berapa bulan lalu salah seorang jemaat kami hampiri saya selesai ibadah hari Minggu. Terus dia bilang begini, sambil berenang air mata dia bilang, Pastor khotbahnya gampar saya banget. Saya lagi ngomong esensi sebuah doa. Dan saya tantang jemaat, kapan terakhir engkau bersimpuh di kaki Bapa di surga, goyang pintu surga sampai surga bergetar dan surga mendengar. Saya lagi ngomong itu tentang doa. Dia hampiri saya, terus dia cerita. Bengkel kecilnya sudah beberapa bulan amat sangat sepi sekali. Beberapa minggu gak buka bon, gak ada pembeli masuk. Uang di dompetnya tinggal goban 50.000. ATM-nya udah gak bisa ditarik. Dia gak berani cerita itu ke istri dan ketiga anaknya, takut semakin membebani. Dan pagi itu dia ceritakan kondisinya, saya cuma tanya satu. Kapan terakhir doa? Sambil tertunduk malu, menangis dan dia bilang, udah lama enggak Pastor. Saya doain, sudah. Saya bilang doa yuk kok. Gedor pintu surga. Sampai surga bergetar dan surga mendengar. Iya Pastor. Sudah hari Seninnya, pagi-pagi sebelum dia pergi ke bengkel kecilnya, dia ingat pesan saya. Dan dia bersimpuh di kaki Tuhan. Dia cerita sama saya, dia bilang, tiba-tiba cuma nangis saya. 10 menit. Dia bilang malu banget sama Tuhan Yesus. Udah lama gak doa, udah lama gak saat teduh. Malu banget. Udah gak tahu mesti ngomong apa, udah gak tahu mesti nyanyi apa. Hari itu saya tutup dengan lagu ini. Dan tiba-tiba dia ingat dan dia
berkata, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Dan dia bilang begini, hebatnya tantanganku, lebih hebat Yesusku. Tanpa dia sadar, hari itu yang belah laut, yang teduhkan badai, jalan sama dia. Pembalikan keadaan semudah menjentikan jari. Kuncinya di mana? Tuhan lagi potong talinya. Kadang kita berpikir gini, Koko ini jemaat saya mungkin berpikir, oh untuk bisa toko berhasil, pasang iklan, suntik modal, buka cabang, pasang pakai buzzer, pakai apa, endorsement dan lain sebagainya, harus begini, harus begono, begini caranya. Tiba-tiba Yesus bilang ini, potong talinya. Gak perlu seruat dan serebat itu, gak usah. Aku kasih kamu kemurahan, aku kasih kamu kebaikan. Doa muji nyembah aja, potong talinya. Kamu akan selamat. Kadang kita suka sama. Siang ini izinkan Tuhan berkata, let go. To let's go. Tuhan bilang potong dulu, let go. Cara berpikirmu, mentalmu, sakitmu, batinmu yang luka, let go. Dan baru itu kita gas, to let's go. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Oh. Mustahil terjadi, berbuasa-Mu yang mengerti hidupku. Bagiku Kau buat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa, menjadikan rema buat setiap kami Tuhan. Kau berkati Pak Antoni Tuhan, dimanapun dia berada. Kau menjagai kirbat-Mu yang selalu baru dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terima firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin.